Shalom warga kerajaan, ucap syukur buat penciptaan Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, ucap syukur atas penyertaan-Mu pada hari kami Tuhan Yesus. Bapa, kami rindu untuk menaikkan korban persembahan syukur bagi-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Amin.
kita siapkan hati untuk benar-benar Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terakhir kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Katakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi
pada saat ini di dalam pengajaran firman Allah. Tema khotbah pada saat ini kami berikan judul pengharapan setelah penderitaan. Saudara, saya percaya hari-hari ini banyak hal yang telah kehilangan daripada kita. Dan kami percaya, saudaraku, bahwa kita adalah ditentukan orang bukan menjadi pribadi yang kalah, tetapi menjadi pribadi yang tetap dalam pengharapan. Oleh karena itu, mari kita belajar kepada Paulus. Paulus adalah seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya percaya bahwa saudara dan saya pernah banyak mendengar daripada firman Allah yang ditulis oleh Paulus. Tetapi saat ini kami mengambil daripada surat Paulus di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13 yang demikian bunyinya. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Arti daripada kata-kata ini adalah sebagaimana yang saya kutip dalam sebuah kitab sehari-hari. Dengan percaya kepada Kristus dan bersatu di dalam Dia, kita diberi kebebasan untuk mendekati Allah dengan penuh kepercayaan. Pede, saudaraku. Oleh karena Kristus, kita memiliki pede untuk berjumpa dengan Bapa. Maksudnya apa? Paulus menulis berikutnya. Sebab itu permintaan saya ialah, janganlah khawatir mengenai apa yang saya derita karena kalian. Sebab semuanya itu adalah untuk kebaikanmu. Saudaraku, kami terkesan dengan Paulus sebagai seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan, yang hatinya dan pikirannya hanya tertuju kepada orang yang dimuridkannya, seperti yang ada di Efesus ini. Nah, saudaraku, tulisan ini adalah tanggapan daripada Paulus tentang keadaan yang ada di Efesus. Apa yang terjadi? Ketika Paulus memberikan surat-suratnya ke Efesus, jemaat di Efesus merasa mengalami kemajuan, sehingga hatinya iba mendengar dan melihat keadaan Paulus yang pada saat itu menderita di penjara, yaitu di kota Roma. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah Paulus saat itu senang dengan apa yang menjadi beban oleh jemaat yang di Efesus? Justru dia menguatkan jemaat Efesus. Dia katakan, jangan engkau tawar hati. Jangan engkau saat ini menjadi sedih hati oleh karena aku menderita di dalam penjara. Tetapi dalam penderitaanku di penjara, justru itu demi kebaikanmu, demi daripada pertumbuhanmu kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah ini menjadi inspirasi kita. Apakah kita mampu berpikir sebagaimana yang dilakukan oleh Paulus? Dalam penderitaan pun kita masih memikirkan orang lain. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita semua. Hari-hari ini banyak aksi sosial yang dilakukan oleh beberapa gereja. Kami bersyukur. Ini membuktikan bagaimana impian Paulus, di mana saudaraku yang dikasihi Tuhan memiliki hati untuk jemaat, memiliki pribadi dalam hidupnya yang saat ini berakar di dalam pengajaran Allah serta bertumbuh dalam dasar iman dan dasar kasih Kristus. Hal ini menjadi sukacita bagi Paulus. Demikian juga kita. Mari kita belajar untuk saat ini menggenapi daripada tujuan pada Allah.
Kedewasaan kita bergantung daripada iman kita. Bagaimana iman kita yang saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berakar di dalam pengajaran Allah dan memiliki dasar untuk kita menyatakan kasih Kristus kepada setiap orang. Kalau kita lihat, saudaraku, di dalam firman Allah, Efesus pasal 3 ayat yang ke-17. Sehingga oleh imanmu Kristus di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Tuhan inginkan bahwa kita hari ini untuk memunculkan daripada pengharapannya, yaitu memiliki pribadi yang berakar di dalam pengajaran Dia. Yang kedua, kita memiliki kehidupan berdasarkan kasih Kristus. Kasih yang siap berkorban biarpun dia mengalami penderitaan. Tanpa penderitaan Kristus, kita tidak akan mengenal Tuhan. Tanpa penderitaan Kristus, kita tidak akan mengalami kebaikan-kebaikan Allah. Tanpa daripada kasih Kristus, lewat penderitaannya, kita tidak akan mengalami kemerdekaan seperti ini. Bahkan yang lebih lagi, oleh karena penderitaan Kristus, kita diterimanya menjadi warga kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, mari kita saat ini tidak berfokus pada penderitaan kita. Karena mengapa, saudara? Setiap persoalan yang kita alami, kita membuat sukacita atau kita membuat menjadi orang yang menderita, itu bergantung daripada keputusan kita. Cara pandang kita. Seperti Paulus, dia memiliki cara pandang yang berbeda ketika dia menderita. Justru pengalaman penderitaan itu mampu memunculkan untuk melihat pertumbuhan-pertumbuhan yang ada di luar. Tetapi kalau saat ini Paulus mengambil kesimpulan tentang penderitaan yang menyusahkan dirinya, saya percaya kita tidak akan menerima berkat yang begitu luar biasa tentang Kristus. Karena rahasia Kristus banyak dibukakan karena penderitaan Paulus ada di dalam penjara. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin hatimu, hatiku merasa dalam penjara. Engkau menderita. Tapi ingat, Tuhan inginkan lewat daripada penderitaan ini, kita akan dibuat menjadi pribadi yang berakar di dalam Dia. Banyak pengajaran-pengajaran yang saat ini perlu kita temukan daripada Allah. Dan saya percaya lewat keadaan ini Tuhan akan memunculkan dalam diri saudara saya, yaitu mampu mengasihi orang lain dengan memberi sesuatu. Saya percaya kegagalan saudara dan saya cuma satu. Ketika penderitaan itu menjadi kesengsaraan kita. Tetapi ketika penderitaan saat ini menjadikan sukacita kita, kita akan seperti Kristus dan mengalami kebangkitan. Dan kebangkitan itu berbicara tentang kuasa keilahian yang akan bermanifestasi dalam kehidupan kita. Engkau berdoa kepada orang yang sakit, akan disembuhkan mereka. Engkau saat ini berdoa kepada orang yang susah, mereka menerima penghiburan. Dan ketika engkau akan menyatakan firman Allah, ada kuasa Allah yang membangkitkan mereka sehingga mereka berjumpa dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini, mari kita belajar sebagaimana penderitaan daripada Kristus, bagaimana Paulus belajar dari penderitaan Kristus. Ketika Paulus disalibkan, ketika Yesus disalibkan, apa pesan terakhir yang kita dengar dalam firman Tuhan? Yohanes pasal 19 ayat 30. Setelah Yesus meminum anggur saat itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.
Saudara, saya ulang lagi. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ia berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Berita Paskah yang telah kita lalui hari-hari kemarin mengingatkan kita ada penderitaan, demikian juga ada kematian, tetapi ada kebangkitan. Ini berbicara tidak ada kebangkitan tanpa penderitaan. Kebangkitan adalah sesuatu yang baru, yang baik, yang kita alami. Demikian juga penderitaan itu adalah awal dari perjalanan kita untuk menerima yang terbaik yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang akan mampu menjadi orang yang menguatkan orang lain, yang mempertumbuhkan iman orang lain tanpa melalui daripada penderitaan. Mari kita akan bersama-sama belajar bertumbuh untuk menjadi pribadi yang memiliki iman yang berdasarkan daripada kasih Kristus. Saya percaya lewat ini semua kita akan mengalami daripada pertumbuhan lebih lagi. Ciri-ciri orang yang saat ini mengalami berakar di dalam kasih, memiliki iman dan berakar di dalam kasih. Pertama yang saya saat ini temukan, ia adalah seseorang yang memiliki keharuan atas pertumbuhan rohani seseorang. Kalau melihat orang bertumbuh dalam hal rohani, dia rasanya terharu. Terharu artinya apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Mereka selalu menyokong dan bertindak dengan sepenuh hati untuk mensupport mereka. Seperti Paulus yang memberikan contoh bagaimana dia mendorong, melengkapi orang-orang Efesus sehingga mereka memiliki iman yang berakar di dalam kasih Allah. Luar biasa yang kita temukan hari ini, saudaraku. Ini saya ambil di dalam Efesus pasal 1 ayat 15 dengan 16. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepadamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Oleh karena hati yang penuh dengan keharuan tentang pertumbuhan jemaat yang dibinanya, dia bawa dalam doa. Aku mengucap syukur kepada orang-orang yang saat ini bertumbuh dan berakar di dalam Engkau. Dia mengucap syukur kepada Allah, kiranya dia dipakai menjadi alatnya. Saudaraku, jadi Paskah adalah berbicara tentang kepedulian kepada semua orang. Paskah berbicara tentang kasih kepada semua orang. Kasih yang bukan hanya oleh karena pengertian, tetapi oleh karena tindakan nyata. Menolong kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Paskah ini, mari kita lihat tetangga kiri dan kanan kita. Kita melihat daripada orang-orang yang saat ini kau tahu. Siapa yang perlu kau tolong? Siapa yang perlu mendapatkan daripada kasih daripada Allah? Dan siapa yang saat ini akan mampu berdampak untuk pertumbuhan? Saudaraku, orang memiliki iba bukan oleh karena saudara mampu, karena ada harta dan kekayaan. Bukan oleh karena saudara dan saya memiliki daripada ketenaran. Bukan oleh karena saat ini kita memiliki daripada keahlian. Bukan karena kita saat ini memiliki kedudukan, tetapi memiliki hati yang ingin menjadi inspirasi bagi orang lain. Hati yang besar menjadi teladan dan berkat bagi orang lain. Ada satu kata, jika engkau ingin menjadi teladan, janganlah engkau hanya berbicara,
tetapi sikap yang paling keras adalah keteladananmu. Hari ini sudahkah kita menjadi teladan buat orang lain dan menjadi inspirasi? Di dalam Yohanes 13 ayat 35 dikatakan, kamu adalah muridku jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, Allah adalah kasih. Keikatan kita dengan Allah, kesatuan kita dengan Allah, itulah yang memunculkan kasih. Oleh karena itu, berakar di dalam pengajarannya. Demikian juga, kita perlu saat ini memiliki dasar kasih Kristus. Yang kedua, ciri orang yang saat ini akan bertumbuh, memiliki iman, dan memiliki kasih di dalam Kristus adalah seorang yang tahu jalan hidupnya. Jalan hidup yang ditentukan Allah atas dirinya. Mari kita renungkan. Jalan apa yang Tuhan izinkan kepada saudara dan saya? Di dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat 12 dikatakan demikian. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Kalau kita lihat tulisan ini, Paulus tahu tujuan hidupnya yang tulus dan ikhlas yang diserahkan kepada Allah. Satu perkara, dia diberi kepercayaan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kebesaran, untuk menyatakan daripada kasih Tuhan, untuk menyatakan daripada keilahian Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, tidak segan-segan Paulus menyerahkan dirinya. Ini membuktikan bahwa Tuhan mencari saudara dan saya yang memiliki ketulusan, demikian juga keikhlasan untuk dipakai Tuhan. Saudara siap? Haleluya. Ini yang Tuhan izinkan, saudaraku yang dikasih, kesempatan yang indah. Jadi betapa indahnya jika kita memperlihatkan nama Tuhan. Tuhan hanya ingin pakai hatimu. Oleh karena itu, hati Paulus selalu rela untuk menerima ejekan. Paulus rela menerima daripada fitnah orang lain. Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini berbicara tentang pengampunan. Kalau kita saat ini memiliki iman berdasar di dalam pengajaran Allah, maka kasih, maka pengampunan itu ada dalam kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu contoh, ada seorang ibu, seorang janda yang ditinggal oleh suaminya. Dia tidak ada penghasilan apa-apa kecuali daripada tinggalan daripada suaminya, yaitu rumah satu-satunya. Dia ingin menyambung hidup untuk mengadakan usaha. Lalu dia bekerja sama dengan saudaranya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia menangis kepada Allah, saudaraku. Mengapa? Karena saat itu terjadi satu pengkhianatan, di mana uang yang saat ini hasil penjualan itu beralih kepada saudaranya, dan saat itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi syukur bagi Tuhan yang maha baik dan penuh dengan kasih. Seorang janda ini justru memberkati daripada saudaranya, biarpun dia ada di dalam rumah kontrakan. Tiba-tiba ada perusahaan asuransi yang menelpon daripada dirinya. Apa yang saat itu dia terima beritanya? Saudara,
Dia menerima berita untuk dia harus menerima uang asuransi yang selama ini, saudaraku, yang dipertanggungjawabkan oleh suaminya. Dan dia menerima 2 kali lipat daripada rumah yang saat itu dijualnya. Dia menangis kepada Allah. Dan saudaraku, inilah kesaksian yang hidup. Dan sampai hari ini ibu itu ada dan bersaksi di mana-mana bahwa dia hidup ada hari esok. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berita daripada firman hari ini, mari jadilah pribadi yang saat ini menjadi pribadi yang berdasar di dalam kasih. Dan semakin mengakar pengajaranmu dengan firman Allah. Pengajaran Kristus menjadi kehidupan kita. Saya percaya berkat Allah melimpah atas saudara. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, buka hatimu. Bapa, terima kasih kalau Engkau memberikan pengajaran kepada kami, untuk kami memiliki hati yang selalu Tuhan saat ini berakar di dalam pengajaran-Mu. Dan kami hidup di dalam dasar kasih-Mu. Dan kami percaya lewat penderitaan ini Engkau akan membuka lembaran baru yang lebih baik di hari-hari yang lalu. Bapa yang baik, kami tahu di balik penderitaan kami ada pengharapan di dalam Engkau. Berkati umat-Mu, berkati orang-orang yang memerlukan-Mu, berkati saat ini hamba-Mu yang mengalami banyak pergumulan di dalam kehidupannya hari ini. Dan kami percaya Engkau Allah yang menjawab setiap doa. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Tuhan berkati.